to my weary soul. Bring the presence of the risen Lord to renew my heart and make me whole. Cause your word to come alive in me. Give me faith for what I cannot see. Give me patience for your purity. Holy Spirit, breathe new life in me. Holy Spirit, come on my Holy Spirit, may your joy be seen in all I do. love enough to cover every sin, In each thought and deed and every tune. kindness to the greatest and the least, gentleness that songs the path of peace, turn my striving into words of praise, breath of God show Christ in all. Holy Spirit from creation's birth, giving life to all that God has made. Show your power once again on earth, cause your church to walk before your ways. When the fragrance of our praise arise, lead us on the road to sacrifice, that in unity the face of Christ will be clear for
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur buat anugerahnya, pertolongannya dalam hidup setiap kita. Kita sama-sama akan masuk dalam doa kita. Saya mengajak kita semua boleh menyiapkan diri untuk kita bersama-sama masuk dalam suasana doa kita. Mari kita mengambil saat teduh kita di hadapan Tuhan. Yohanes 8 ayat 12 Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudara, kepada Allah sang sumber terang itu, mari kita nyatakan pujian kita nyatakan harapan kita nyatakan iman kita, agar terang kasih-Nya menyinari kita. Tuhan, terang kasih-Mu bersinar. Bersinar di tengah kegelapan, bersinar Yesus terang dunia, sinari kami, bebaskan kami dengan kebenaran-Mu, bersinarlah atas kami, sinarilah bumi Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur karena Engkau Allah yang begitu baik,
yang begitu mengasihi kami, yang mau terus menuntun hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam setiap masa apapun yang kami hadapi, Engkau ada bersama dengan kami. Bahkan Engkau mau menerangi jalan hidup kami. Tuhan, terima kasih. Karena itu ya Bapa, biarlah pada saat ini kami mau datang di hadirat Tuhan. Kami mau sekali lagi datang masuk di hadirat Tuhan. Kami mau memuji nama Tuhan. Kami mau menaikkan setiap doa-doa kami. Dan kami mau mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Kami tahu kami membutuhkan ini ya Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kami sangat bisa jatuh dan tersesat. Ya Tuhan, berkatilah. Biarlah pujian-pujian kami, biarlah ibadah ini sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur di dalam setiap masa hidup kita, di dalam setiap babak demi babak dalam hidup kita, Dia selalu ada. Dia selalu ada menemani kita. Saudara, biarlah pujian ini boleh menghibur dan menguatkan kita. Bersama-Mu Bapa, akan kulewati semuanya, karena Engkau ada bersama denganku. Mari kita naikkan pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kita bersyukur kalau hari ini kita bersama-sama boleh mengikuti kebaktian doa meskipun lewat online streaming kita. Namun anugerah Tuhan itu cukup buat kita. Mari sebelum kita sama-sama akan membaca, merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat setiap pemeliharaan Tuhan, buat setiap anugerah dan cinta kasih Tuhan kepada setiap kami. Hari ini kami kembali datang kepadamu Tuhan, membawa hidup kami di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dan sabda-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Siapkanlah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berilah kami telinga seorang murid yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan berikan kami juga hati seorang hamba. Hamba yang taat, hamba yang setia untuk melakukan firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kalam yang sejati, kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan akan terambil dari surat 1 Korintus
pasal 1 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Hari ini kita akan merenungkan satu tema kekuatan salib dari 1 Korintus pasal 1, 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara, Holtman Hahn, seorang pelukis Katolik, pernah tinggal di Yerusalem selama 3 tahun. Dari tahun 1870 sampai tahun 1873. Hahn tinggal di sana hanya untuk menyelesaikan lukisannya yang berjudul The Shadow of the Dead. Sebuah lukisan yang bertemakan tentang penyaliban Yesus. Saudara, mengapa lukisan itu begitu lama dibuat oleh Hans? Karena setiap Hans menggoreskan kuasnya di atas kanvas itu, ia selalu dibayang-bayangi tentang kengerian kematian Yesus di atas kayu salib. Salib memang adalah fokus dari hidup Yesus dan menjadi puncak tujuannya. Dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang keempat, Yesus berkata, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Menyelesaikan pekerjaan. Inilah yang menjadi fokus Yesus. Misinya adalah kayu salib. Menggenapkan tugas yang diberikan Bapa kepadanya, yaitu mati di atas kayu salib. Saudara, kekuatan salib itu menjadi inti pemberitaan Injil yang Rasul Paulus beritakan. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24 dari surat 1 Korintus pasal 1 ini. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saudara, salib memang menjadi cemoohan. Salib memang menjadi hujatan. Salib memang menjadi kutukan bagi banyak orang. Salib juga menjadi simbol kekalahan. Hukuman yang paling ngeri yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Tetapi kekuatan salib itu menjadi sesuatu yang penting bagi saudara dan saya. Saudara, banyak orang berpendapat Jesus as a man of sorrow. Yesus sebagai manusia yang membawa suasana kesedihan, kesuraman. Di dalam kitab Injil, Yesus memberitahukan tentang penderitaan dan kematiannya beberapa kali. Di dalam Injil Matius dicatat sebanyak 4 kali. Dalam Injil Markus sebanyak 3 kali. Jadi jelas, misi Kristus adalah salib. Penderitaan, kematiannya bagi manusia yang berdosa. Saudara, di dalam film Paul Apostle of Christ, film ini memiliki cerita yang bisa mengajak kita untuk merefleksikan kembali hidup kita dalam beberapa peristiwa. Meskipun banyak dari bagian film tersebut yang merupakan imajinasi dari sang sutradara dan bukan bersumber langsung dari Alkitab. Saat itu Paulus sedang dipenjarakan oleh Kaisar Nero, yang pada waktu itu membakar kota Roma dan memfitnah orang Kristen. Komunitas orang Kristen bersembunyi karena mereka dianggap kriminal pada waktu itu. Saudara, dalam komunitas tersebut ada perdebatan tentang apa yang harus mereka lakukan. Kaum muda mengatakan bahwa mereka harus membebaskan Paulus dengan pedang dan kekerasan. Sedangkan kaum yang tua, termasuk Priscilla dan Aquila, menyatakan bahwa cara kekerasan itu bukan cara Tuhan. Kemudian dalam film itu diceritakan,
Kaum muda akhirnya menyandang pedang, menyerang penjara pada waktu malam hari. Mereka mau membebaskan Paulus dan Lukas. Namun keduanya menolak untuk dibebaskan dengan cara seperti itu. Saudara, di sini ada pertentangan antara kaum muda yang mempersenjatai diri dengan kekerasan dan pedang, dengan kaum tua yang mempersenjatai diri dengan pikiran salib. Saudara, mungkin pada saat di mana hidup kita memegang uang, memegang kuasa, memegang jabatan, kita bisa berbuat apa saja sekehendak hati kita. Namun ketika kita melihat salib Kristus, kita sadar bahwa jalan yang dilalui Tuhan adalah jalan kasih. Kristus mau mengampuni mereka yang menghina dia, memukul dia, meludahi dia, mencambuk dia, dan yang memaku dia di atas kayu salib. Bagaimana seandainya jika saudara dan saya berada di posisi Kristus? Kristus memberikan teladan jalan kasih kepada kita. Ini adalah hal yang sangat berat bagi kita, sebab bertentangan dengan kedagingan kita. Apakah mereka yang sudah mempersenjatai diri dengan pikiran salib dan sudah mengalami penderitaan badani, berarti sudah selesai dan lulus dalam hidup imannya? Belum, saudara. Ayat-ayat yang kita baca tadi menunjukkan bahwa kekuatan salib adalah hal yang indah, hal yang penting bagi Paulus, yang terus ia tekuni menjadi sukacita dan kekuatan Paulus sebagai pengikut Kristus. Saudara, seperti Kristus yang telah menderita, kita pun harus siap dalam menghadapi penderitaan. Di sinilah Paulus membagikan hidupnya bagi salib Kristus, all out untuk Kristus. Siap berkorban dan mati bagi Kristus. Tuhan Yesus memberitakan tentang salib dan penderitaan yang akan dialaminya berulang-ulang kali kepada murid-muridnya. Mengapa, saudara? Supaya mereka ingat ada tugas yang sama, ada tugas yang penting, ada berita yang harus diberitakan berulang-ulang dalam misi dunia ini, untuk memberitakan tentang salib dan keselamatan di dalam Kristus. Saudara, inti iman Kristen itu dimulai dari salib. Dari sebuah kayu palang yang kasar, yang sederhana, namun menjadi simbol kasih Allah yang begitu besar dan agung bagi manusia yang berdosa. Saudara, kekuatan salib itulah yang dihidupi oleh Paulus dengan begitu serius dan mendalam. Dalam surat 2 Korintus pasal 12 ayat 10, Paulus berkata, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat." Saudara, dari mana Paulus mendapatkan kekuatan yang seperti itu? Kelemahan itu identik dengan diri manusia. Manusia itu lemah, rentan, sangat terbatas dan tak berdaya. Yang pasti Paulus mendapatkan kekuatan itu dari salib. Salib yang ia hidupi, salib yang ia muliakan, salib yang ia beritakan sepanjang hidupnya. John Calvin berkata, "Ketika aku berdiri di atas kakiku sendiri, maka aku akan gemetar. Tapi ketika aku berlutut di hadapan Tuhan yang tersalib, disitulah sumber kekuatanku." Saudara, baik Paulus maupun Calvin mengakui hal yang sama. Segala kelemahanku itu ditanggung di atas kayu salib Yesus. Inilah kekuatan salib itu. Setiap orang yang pernah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan salib Yesus, dia pasti tahu, dia pasti mengerti kekuatan, kedalaman, dan keagungan cinta kasih Tuhan. Saudara, doa Rasul Paulus yang dicatat di dalam surat Efesus pasal 3 ayat 18 dan 19 berkata, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya,
panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun itu melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara pernah berdoa seperti Paulus? Seringkali fokus doa kita hanyalah human center. Fokusnya pada buat si aku, diri sendiri. Fokus pada keluarga, pada kesehatan, pada pekerjaan kita. Tetapi Paulus fokusnya adalah Christ center. Berpusat, berfokus kepada Kristus. Saudara, pesan salib itu menusuk. Pesan salib itu membongkar, menerobos, menelanjangi setiap diri kita di hadapan Tuhan. Membuat setiap kita sadar siapa aku dan siapa Tuhan. Saudara, Dietrich Bonhoeffer dalam sebuah bukunya berkata, ketika kita menghadapi salib, kita sesungguhnya sedang berhadapan dengan sesuatu yang luar biasa. Hal yang pertama dalam pandangan Bonhoeffer adalah cinta sebagai bentuk kekuatan ketaatan kita kepada Tuhan. Ini kontradiktif katanya. Saudara, zaman dahulu orang dijodohkan dengan hanya melihat foto. Tanpa ketemu, tanpa tatap muka. Tapi mau taat, mau nurut. Dan kemudian jadi menikah. Saudara, Yesus mencintai saudara dan saya dengan cinta yang datang dari ketaatan yang penuh kepada Bapa. Ini luar biasa, saudara. Ini tidak bisa terjadi dalam hidup manusia. Itu sebabnya Bonhoeffer mengatakan ini sesuatu yang sangat kontradiktif. Aspek yang kedua adalah cinta yang tidak mendapatkan apa-apa. Saudara, seorang laki-laki ia rela berkorban kalau ada sesuatu yang ia dapatkan. Dalam film Titanic, di sana dikisahkan tentang seorang pemuda yang bernama Jack. Jack rela berkorban untuk mendapatkan wanita yang ia cintai, yaitu Rose. Mereka beda kelas, beda status dan latar belakangnya sangat-sangat berbeda sekali. Jack dari kelas bawah, sedangkan Rose dari kelas atas bangsawan. Tapi rela melakukan sesuatu karena ada yang diharapkan. Saudara, Yesus mati di atas kayu salib mencintai kita. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari kita yang dicintainya. Yesus dapat apa, saudara? Inilah kekuatan salib. Kerinduan Paulus hanya satu. Itu salib mengalami, mendalami, mengenal. Dan memberitakan salib semakin heran dan heran lagi. Mari kita lihat sekali lagi di dalam ayat yang ke-17, saudara. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Saudara, Paulus tidak berusaha memuaskan pendengarnya dengan kata-kata, dengan narasi khotbah yang indah. Paulus tidak sedang mencari follower, bukan itu tujuannya. Tapi Paulus fokus kepada salib, berita Injil. Berita tentang kekuatan salib. Saudara, saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dunia pun ikut dikutuk. Sejak saat itu semuanya menjadi masalah. Sekalipun dunia tidak pasti, sementara dan fana. Tapi jikalau manusia itu maha tahu, maha kuasa, tidak menjadi masalah. Persoalannya sekarang adalah manusia tidak tahu. Manusia tidak kuasa. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketidaktahuan adalah sesuatu yang menjadi sumber masalah. Coba kalau manusia tahu dari sejak awal akibat dari kejatuhan dosa. Mungkin mereka pikir-pikir lagi untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ketidakkekuasaan adalah sumber masalah. Membuat setiap kita tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang bisa manusia lakukan di tengah-tengah pandemi yang melanda secara global dan masih terjadi sampai hari ini? Kita semua dibuat tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa.
Sebab itu masalah bukan berkaitan dengan apa yang terjadi dalam secara eksternal di luar kita, tapi juga secara internal di dalam diri kita. Kalau saja saudara dan saya mampu, pasti tidak ada masalah. Namun sekalipun masalah itu selalu ada dan menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya, kita pun dapat menghadapi dengan penuh ketenangan dan penuh kepercayaan dan berkata, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Saudara, saya tidak tahu. Kita semua tidak maha tahu. Tapi dia maha tahu. Saudara dan saya tidak maha kuasa. Tapi dia maha kuasa. Saudara, kekuatan salib Kristus itu yang membawa saudara dan saya untuk bisa memulihkan hubungan kita dengan Tuhan dan berelasi kembali. Saudara, ada satu jenis penyakit yang bernama anoreksia nervosa. Penyakit yang seringkali dialami oleh para wanita yang terutama sedang melakukan diet yang berlebihan, sehingga tubuhnya kekurangan gizi, sumber zat, vitamin dan mineral yang dihasilkan oleh makanan. Ini adalah sesuatu yang tidak disadari, tidak diperhatikan oleh banyak orang yang sedang melakukan diet. Saudara, anoreksia nervosa rohani bisa terjadi kepada siapa saja saat orang itu tidak aware, tidak sadar, dan tidak peka. Kalau hubungannya dengan Tuhan itu sudah tidak ada lagi. Kasih Tuhan sudah hambar. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib sudah tidak ada artinya dan tidak ada nilainya lagi. Saudara, kita harus kembali kepada kekuatan salib Kristus. Jikalau kita mengalami kondisi yang seperti itu, kita harus kembali kepada kekuatan salib Kristus. Sebab berita salib itu meneguhkan kita, menguatkan iman kita kembali, memulihkan kembali hubungan saudara dan saya dengan Tuhan. Semua janji Allah telah digenapi di dalam Kristus. Di atas kayu salib Yesus berkata, tetelestai. Sudah genap, sudah selesai. Semua karya Kristus tuntas dan genap di atas kayu salib. Sebab penebusan bagi manusia hanya datang dari penyaliban Kristus. Itulah kekuatan salib Kristus bagi saudara dan saya. Semua hal dalam iman kita harus dikaitkan dengan salib Kristus. Itulah iman Kristen yang sejati. Maka sudah seharusnya saudara-saudara, kita bersama dengan semua orang percaya serentak berkata, maka ku tinggikan salibnya sampai ku berjumpa dengannya. Ku mau tanggung salib yang mulia sampai ku terima mahkotanya. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu sudah diberitakan ya Tuhan. Kiranya Engkau meteraikan di dalam hidup setiap kami yang sudah mendengar. Kekuatan salib Kristus, kekuatan yang sudah banyak mengubah setiap orang, di setiap zaman, di setiap masa. Dan kami rindu juga kekuatan salib Kristus yang sama mengubah hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita akan masuk dalam pokok doa. Saudara, hari Jumat besok lusa kita akan memperingati kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena kasih-Nya kepada saudara dan saya. Dan kita pun akan mengenang pengorbanan dan kematian Tuhan lewat sakramen perjamuan kudus. Saudara, di atas kayu salib tubuhnya dipecah-pecahkan. Dan darahnya ditumpahkan bagi pengampunan dosa saudara dan saya. Saudara, hari ini kita diingatkan kembali lewat firman Tuhan. Bahwa kekuatan salib Tuhan itu sudah Ia lakukan bagi saudara dan saya. Untuk kepentingan kita, Kristus melakukan semuanya itu. Saudara, kita patut bersyukur
untuk semua karya terbesar yang Tuhan berikan bagi kita. Mari saya mengajak saudara untuk sekali lagi mengenang salib Tuhan dan bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan lakukan buat saudara dan saya. Mari kita mengambil sikap berdoa. Tuhan, ketika kami boleh kembali mengenang akan salib-Mu, akan cinta kasih-Mu, akan pengorbanan, akan luka dan bilur-bilur yang sudah Engkau lakukan buat kami, akan setiap tetesan darah yang Kau tumpahkan di atas kayu salib. Betapa besar dan agungnya cinta kasih-Mu Tuhan buat kami orang berdosa. Hari ini kami boleh diingatkan sekali lagi Tuhan, tatkala kami mau menghampiri meja perjamuan kudus Tuhan, kekuatan salib Tuhan itu yang boleh mengantar kami, membawa kami, mengarahkan kami untuk kembali berjumpa dengan Kristus yang tersalib, Kristus yang sudah berkorban, Kristus yang mati buat kami orang berdosa. Tuhan, siapkanlah kami tatkala boleh menghampiri meja perjamuan kudus-Mu Tuhan. Dengan kekuatan salib Tuhan, kami dimampukan, kami dimungkinkan untuk berbagian di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, saudara, saya mengajak kita akan berdoa bagi kebaktian Jumat Agung yang akan dilaksanakan secara online streaming dan kemudian dilanjutkan dengan sakramen perjamuan kudus di setiap lokasi lewat Zoom meeting. Kiranya Tuhan boleh menolong segala persiapan dan penyelenggaraannya supaya dapat berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami saat ini juga berdoa untuk kebaktian memperingati, mengenang kematian dan kesengsaraan Tuhan, Jumat Agung. Kiranya Tuhan yang memberkati untuk kebaktian online streaming yang akan kami ikuti bersama dengan keluarga. Siapkanlah hati kami ya Tuhan, agar kami boleh bersama-sama boleh diingatkan kembali tentang makna yang begitu penting, yang begitu agung. Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, yang sudah berkorban habis-habisan buat kami orang berdosa. Tuhan, siapkanlah kami untuk kembali mengenang kembali kematian, pengorbanan, dan kesengsaraan Tuhan. Demikian juga persiapan kami memasuki meja perjamuan kudus. Di setiap lokasi akan diadakan perjamuan kudus. Meskipun kami belum bisa berjumpa satu dengan yang lain, tapi kiranya lewat online, lewat Zoom meeting dari lokasi masing-masing, Tuhan berkati. Acara perjamuan kudus boleh diselenggarakan dengan baik dan Tuhan hadir. Kami boleh merasakan makna kehadiran Kristus dalam suasana perjamuan kudus yang boleh kami selenggarakan. Tuhan berkati segala persiapan-persiapan dari setiap lokasi-lokasi yang ada. Dan jemaat boleh mempersiapkan diri semuanya Tuhan, untuk duduk semeja di meja perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita juga bersama-sama akan berdoa bagi kebaktian Paskah yang akan diadakan pada hari Minggu. Kiranya di hari itu menjadi hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan kemenangan. Tuhan boleh memberikan senantiasa pengharapan, kekuatan yang baru kepada setiap kita dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kebaktian Minggu Paskah yang akan diadakan juga secara online streaming. Bersama keluarga kami juga boleh menyambut
Kebaktian Paskah, kebaktian penuh dengan sukacita, kebaktian penuh dengan kemenangan ini Tuhan. Kiranya kebangkitan Kristus itu menjadi bagian yang boleh membawa hidup kami penuh dengan pengharapan, kepastian dalam menjalankan kehidupan ini. Dunia dan segala isinya tidak pernah memberikan sesuatu yang pasti. Tapi Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, itulah satu kepastian yang memberikan kemenangan, sukacita, kekuatan yang baru, dan pengharapan bagi setiap kami. Berkatilah acara kebaktian Paskah, supaya kami boleh mengikuti bersama dengan keluarga dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang berikutnya saudara, saya mengajak kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Pandemi ini belum selesai. Kita masih terus berjuang dan berupaya untuk segera mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Mari kita berdoa saudara, khususnya untuk proses vaksinasi yang sedang berlangsung di seluruh wilayah dan daerah di seluruh Indonesia ini. Supaya Tuhan menolong, Tuhan memberkati semua ini dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa, kami serahkan juga bangsa negara kami Indonesia. Di tengah pandemi yang masih melanda dunia, melanda bangsa kami. Kiranya Tuhan berkati untuk gugus tugas nasional, wilayah dan daerah dalam menuntaskan, menanggulangi dan menangani masalah pandemi ini. Tuhan juga berkati juga untuk vaksinasi yang sedang berlangsung di berbagai wilayah daerah di seluruh tanah air Indonesia ini. Kiranya Tuhan berkati segala sesuatu boleh dipimpin Tuhan dengan baik, sehingga vaksinasi boleh diselenggarakan dan boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Misalkan negeri ini dalam segala pergumulan demi pergumulan, baik keamanan, ekonomi, politik, di dalam tangan Tuhan. Tuhan melawat bangsa ini, Tuhan memberkati bangsa ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang terakhir saudara, saya mengajak kita berdoa untuk keluarga kita. Baik untuk kesehatan kita, usaha, pekerjaan, studi dan anak-anak kita. Supaya Tuhan menolong dan menyertai kita bersama dengan keluarga yang kita cintai dalam perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga saat ini berdoa menyerahkan setiap keluarga kami masing-masing. Di mana saat ini kami berada Tuhan, di tengah setiap pergumulan, baik itu kesehatan kami, pekerjaan kami, usaha, studi, pelayanan, dan banyak hal yang sedang kami kerjakan di tengah kehidupan kami. Tuhan berkatilah meskipun semuanya masih terbatas. Kami belum bisa bebas melakukan segala aktivitas kegiatan kami di luar rumah. Tapi Tuhan kiranya tolong kami. Berkati setiap kami Tuhan, khususnya kesehatan kami, orang tua kami, anak, cucu, mantu kami, semua dalam perlindungan Tuhan. Dan kami juga boleh memuliakan Tuhan dimanapun kami berada lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat kasih Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan mengakhiri doa kita pada hari ini. Dan kita boleh menerima berkat Tuhan. Saya undang Bapak Saudara untuk boleh bangkit berdiri. Kasih dari Allah Bapa di surga yang penuh dengan kesetiaan dan kemurahan melingkupi hidupmu. Anugerah keselamatan dan karya penebusan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.